Jam. Jadi posisinya si pasien itu nanti setelah kita siapkan alat, kemudian biasa nanti komunikasi terlebih dahulu ya. Tahap prainteraksi kita siapkan alat-alatnya, kemudian tahap orientasi kita datang ke pasien. Baik ibu, biasanya sebelum pasien di tempat tidur itu di meja dulu, duduk berhadapan dulu dengan pemeriksa. Kemudian tahap orientasi seperti biasa. Selamat pagi ibu, perkenalkan saya perawat Meneng, saya yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang. Tujuan di sini saya akan melakukan pemeriksaan pap smear misalnya dan IVA test. Ini dengan ibu siapa, atau misalnya kalau kita di poli, otomatis kan pasien yang datang ke kita ya kita bisa tanya dengan ibu siapa bu, ya misalnya ibu Ina, ya ibu Ina saya perawat Neneng, saya yang bertugas pada pagi hari ini, ada yang bisa saya bantu bu? Itu kalau posisinya pasiennya tidak atau baru datang misalnya ya, seperti itu di poliklinik atau di puskesmas gitu ya. Kemudian kalau misalnya pasien ibu saya mau melakukan pemeriksaan pap smear misalnya, baik ibu mau melakukan pemeriksaan pap smear, ibu sudah tahu pap smear itu apa, fungsinya untuk apa, atau cara pemeriksaannya seperti apa, ibu sudah tahu. Misalnya saya sudah tahu ya, pap smear itu untuk melakukan atau untuk mendeteksi adanya kanker serviks bu. Cuma saya tidak tahu caranya seperti apa misalnya gitu ya, tapi tahu tujuannya untuk apa, karena banyak bidan yang datang ke rumah melakukan penyuluhan misalnya gitu ya tentang pentingnya pap smear. Nah baru setelah itu, baik ibu tadi dasarnya sudah tahu pap smear itu adalah untuk pemeriksaan atau untuk mendeteksi adanya kanker serviks atau kanker mulut rahim. Nah nanti ibu tidur di tempat tidur sebelah sana, kemudian nanti dengan posisi kakinya di atas seperti ibu melahirkan. Nah nanti ada alat yang akan dimasukkan ke vagina ibu untuk melihat serviksnya seperti apa, bagian dalam sistem reproduksi ibu seperti apa, kemudian nanti dilakukan pemeriksaan. Nah nanti kalau karena ibu mau pap smear, berarti nanti hasilnya tidak langsung hari ini, nanti hasilnya ibu tunggu kurang lebih 1 minggu, karena nanti setelah sampelnya didapatkan, nanti kami akan kirim ke laboratorium. Baru setelah itu kalau sudah ada hasil, nanti ibu dihubungi atau ibu bisa datang misalnya 1 minggu setelah hari ini misalnya gitu ya. Nah waktunya nanti sebentar bu, apakah ada yang ingin ibu tanyakan terlebih dahulu? Misalnya tidak ada, baik kalau tidak ada kita mulai ya bu ya. Kemudian tutup privacy, pokoknya harus tertutup. Kalau sudah tertutup, kemudian kita tanya, kita sudah masuk ke tahap kerja, ibu sudah buang air kecil belum? Kalau misalnya belum, berarti suruh ibu untuk buang air kecil terlebih dahulu. Ibu belum buang air kecil, berarti silakan ibu buang air kecil terlebih dahulu ya bu ya. Nanti setelah selesai langsung nanti bisa tidur di sini gitu. Jadi kalau misalnya ibu belum buang air kecil, silakan buang air kecil dulu. Tapi kalau misalnya ibu sudah bu barusan sebelum masuk ke sini, berarti kalau misalnya sudah, tidak perlu suruh buang air kecil lagi, karena tujuannya di situ untuk mengosongkan kandung kemih dan juga untuk membersihkan vagina ya si ibu gitu. Jadi setelah selesai, kalau misalnya saya sudah bu, misalnya sudah buang air kecil, barusan katanya ibu panggil, misalnya saya habis dari kamar mandi, baik, kalau sudah berarti sekarang ibu lepas bagian celana atau pakaian bawahnya, kemudian tidur di tempat tidur ya. Nah kalau misalnya si ibu tadi ke kamar mandi, begitu selesai, ibu sudah selesai, sudah ya bu ya, sekarang ibu tidur di tempat tidur, kemudian celana bagian atau baju bagian bawahnya dilepas ya bu. Kemudian pasien tidur, posisikan dulu dorsal recumben. Masih ingat dorsal recumben? Posisi apa? Kakinya diangkat. Kakinya diangkat. Terus apa dorsal recumben? Lupa lagi. Dorsal recumben itu telapak kakinya begini, ininya tekuk seperti ini.
Ini adalah dorsal recumbens. Kalau yang kakinya diangkat ke atas itu adalah posisi lithotomy. Jadi telapak kaki itu nempel di tempat tidur, ininya nekuk. Begini. Jadi ini kan seperti ini, tapi kita posisi tidur. Sama halnya kalian akan melakukan pemeriksaan dalam. Masih ingat PD di APN? Iya. Nah itu ya, karena kita sebelum ke pemeriksaan menggunakan spekulum, kita akan melakukan pemeriksaan periksa dalam dulu atau bimanual terlebih dahulu, gitu ya. Oke, kemudian karena kita akan mulai, kita harus, baik Ibu silakan duduk. Sudah ya Bu ya. Kemudian kita bisa menggunakan sebelum kita menggunakan atau pemeriksaan menggunakan spekulum, kita gunakan apron. Ya, kita gunakan apron, jangan salah mengambil. Ya, pakai apron, ini ganti aja apronnya. Diganti aja apronnya. Sok apa-apa, ganti dulu. Apronnya kita pap smear dulu ya. Ini kita siapkan cairannya ya, cairan klorin. Perbandingannya 1:9. Jadi totalnya 10. Kalau 1 liter air klorin berarti 9 liter Air bersih. ya. Ini kita singkirkan dulu asam asetat. Kita tunggu dulu temannya. Bu, Ya. Bu, ini putar telepon. Dari. Nah kalau di SOP kan, kalau kalian di SOP urutannya itu adalah ini Pak. Gak ada yang benar. Ya, ada yang benar, kalian ngambilnya. Emang ada itu ya? Jadi kalau di SOP itu kalau kalian perhatikan inspeksi dulu area perut, kemudian spekulum, kemudian pemeriksaan bimanual. Ya, nanti langkahnya adalah kita inspeksi dulu area perut, kemudian pemeriksaan bimanual, kemudian baru terakhir nanti pemeriksaan spekulum. Ya, seperti itu. Jadi urutannya kalau ini kan bimanualnya di belakang. Nah, ini kita bimanual dulu, baru nanti pemeriksaan spekulum. Ya. Oke. Inspeksi dengan Inspeksi dulu. Iya. Inspeksi, Bimanual, kemudian bimanual, kemudian spekulum. terakhir nanti spekulum. Ya, pemeriksaan menggunakan spekulum. Oke, sekarang kita pasang underpad-nya. Ibu, bentar Bu diangkat. Posisi kaki kita atur, tadi posisinya adalah dorsal Recumbens. ya. Kemudian karena ini mau pemeriksaan dalam, ya, kemudian kita cuci tangan, ya kita cuci tangan di air mengalir atau di menggunakan hand sanitizer ya, boleh itu mah terserah. Kemudian baru setelah itu kita bisa dekatkan dulu bengkok. Sorry ya. Kemudian alkohol, bukan alkohol kapas sublimat. Kemudian kita buka juga ini. Ya. Kemudian kita menggunakan Sarung tangan steril. sarung tangan. Yang paling gampang nih halaman 62 deh, 62.
Jadi ini bisa nanti Kecil. kolom 7. Kemudian karena ini adalah area steril, jadi kita bisa langsung ambil di bolong, kemudian kita pasang. Ini untuk sebenarnya untuk mempermudah ketika kita melihat atau ketika kita pegang bagian atas, berarti kan ini tetap steril ya. Nah, cuma tadi ini bagian atasnya harus ditutupi menggunakan selimut, kemudian baju bagian atas si pasien itu nanti di ke atasan, jadi kelihatan perutnya ya. Kita inspeksi terlebih dahulu di perutnya di situ, apakah memang ada tanda-tanda, misalnya ada striae, ada jaringan paru atau ada bekas luka dan lain sebagainya gitu ya. Kita lihat, kita inspeksi area perutnya. Nah, kemudian baru setelah itu kita ke bimanual. Kalau bimanual ini kita siapkan kapas DTT dulu. Jadi ini itu sudah ada air DTT-nya, air yang dipanaskan, kemudian didinginkan, kemudian kita lakukan untuk vulva hygiene ya. Kemudian bisa kita ambil, kita bersihkan dulu bagian luar ya. Kita bersihkan dulu bagian luarnya, kita pegang bagian sini. Jadi handscoon kita masih tetap steril karena duk bolong ini steril ya, kecuali yang sudah nempel ke pasien. Nah, ini kita bersihkan labia mayora, Labia minora. buang, kemudian ambil lagi labia minora, labia mayora kiri, kanan, kemudian dalam, buang lagi, bagian dalam yang kiri, buang lagi, kemudian tengah sampai ke anus ya. Kemudian baru setelah itu kita bisa simpan saja di sini, gak masalah. Kemudian baru setelah itu kita akan melakukan bimanual. Bimanual artinya periksa. Bimanual artinya apa? Coba lihat di SOP apa? Bimanual. Ya, jadi pemeriksaan bimanual adalah pemeriksaan dalam ya. Jadi periksa dalam itu posisi si ibu tadi dorsal recumbens, kita menggunakan 2 Jari. ya, jari tengah dan Telunjuk. Kita masukkan dulu 1 jari. jari telunjuk, jari tengah. Ibu tarik nafas ya. Ya. Dorong masuk ke dalam, kemudian raba sampai kita menyentuh area Cervix. Kemudian kita putar, kita rasakan di sini. Kita rasakan apakah ada benjolan ya di area serviksnya ataukah tidak. Kemudian itu harus diputar 360 derajat. Jadi jangan cuma diraba sedikit terus ini nggak ada apa-apa misalnya gitu ya. Kita benar-benar harus mengecek semuanya. Jadi posisinya diputar sambil kita raba menggunakan telunjuk atau menggunakan jari tengah. Apakah di situ ada bercak-bercak atau ada ada lekukan atau tonjolan gitu ya. Kita rasakan, kemudian baru setelah itu kalau tidak ada misalnya saya merasakan di dalam itu ada seperti tonjolan gitu ya, berarti kita pastikan ganti dengan menggunakan spekulum. Apakah betul atau tidak? Misalnya anggap
apa namanya, untuk yang nah, anggap serviknya itu kita rasakan seperti ini. Jadi pada saat kita di dalam seperti ini, ternyata kita merasakan ada tonjolan, ada ini. Jadi nggak kalau normalnya kan kita Rata. seperti ini itu halus gitu ya. Kalau ini kok ada kayak tonjolan-tonjolannya. Nah, kita pastikan dengan nanti diinspeksi langsung gitu ya. Kita baru merasakan oh ini kemungkinannya ada seperti bunga kol gitu ya, ada luka sepertinya. Jadi kita pastikan nanti dengan pemeriksaan Spekulum. spekulum. Nah, kemudian kalau sudah kita ini kan sudah kotor nih, kita celupkan ke Air klorin. ya. Kita ke air klorin, kemudian sekarang dilepas ya. Kita bisa lepas menggunakan handscoon ini, kemudian si ibu kita posisikan litotomi sekarang. Kan tadi dorsal recumbens, sekarang kita posisikan litotomi untuk melakukan pemeriksaan spekulum. Siapkan juga ini lampu sorotnya. Lampu sorot itu ada di belakang kita. Atau yang pasti posisikan lampu sorot ini bisa melihat area dalam vagina ibu, gitu ya. Dan pastikan juga dia sudah colokkan stop kontaknya, jangan sampai dinyalain tapi ternyata itunya belum dicolokkan gitu ya. Nah, colokin aja, nggak apa-apa. Nah, ibu sekarang saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Kaki ibu naik ke atas, naik, kaki ibu naik, jadi posisinya adalah litotomi. Kemudian kita posisi duduk saja. Jadi kita duduk di depan si ibu, kemudian baru setelah itu kita ambil, kan sudah menggunakan handscoon yang baru ya. Jadi menggunakan handscoon yang baru, kita ambil si spekulum Vagina. Posisinya jangan dibuka dulu. Pada saat dimasukkan adalah posisinya seperti ini. Ini matiin dulu. Nanti kita nyalain pada saat. Nah, ini posisinya tertutup seperti ini, kemudian miring. Jangan begini masukannya. Nah, kemudian cocor bebek ini kan sebenarnya ukurannya berbeda-beda ya. Apa namanya, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, kemudian ibu, saya akan masukkan alat ini ke kelamin ibu. Nanti ibu jangan nahan, ibu rileks saja, ibu tarik nafas. Kalau ditahan nanti malah sakit. Karena memang secara secara refleks ketika ada sesuatu masuk itu pasti langsung nahan. Ya. Nah, jadi kita kasih tahu ke ibu-ibu ini ya Bu ya alatnya. Kemudian sebelum ke alat pemeriksaan alat ini, nanti kalian bisa sambil dilihat di vaginanya sini, apakah ada lesi, apakah ada benjolan, apakah ada luka ya, pembengkakan di area vagina luarnya. Jadi kita bisa lihat. Kemudian nanti kita juga bisa lihat area Bartolininya, apakah kelenjar Bartolininya ada pembesaran atau tidak ya, kemudian ada pembengkakan atau tidak. Kemudian baru setelah itu kita masukkan. Ibu tarik nafas Bu ya. Oke. Kemudian kalau sudah seperti ini kita putar. Kita putar. Kemudian kita buka. Ini kebesaran sebenarnya. Ininya spekulum vaginanya. Nah, kemudian ini kita kencangkan. Jadi ada yang ini bisa dikencangkan, kemudian ini juga dikencangkan. Sambil kita pastikan posisinya si serviks itu kelihatan. Di dalam ini itu ada serviknya ya. Nah, jadi kalau misalnya masih seperti ini kita buka, ini spekulumnya kepanjangan. Nah, kemudian kita kencangkan. Jadi yang dikencangkan itu ada dua, ada ini dan bagian sini biasanya. Ya, dikunci. Ya, ini kita kencangkan, kita kunci, kemudian lampu dinyalakan. Nah, ini lampu itu ada di belakang kita, nyorot ke ini. Nah, gini ya, karena kan tadi posisi litotomi, otomatis kalau posisi litotomi ini itu pasti ada di
lurus dengan pandangan kita. Iya. Ya kan? Nah, jadi ini anggaplah lurus dengan pandangan kita. Jadi seperti ini. Ini dengan lampu nyala seperti ini itu akan kelihatan di sana. Di dalam serviks itu akan kelihatan bentuknya seperti apa. Ininya. Ya, apakah kemerahan ataukah misalnya seperti bunga kol seperti ini, tampak seperti bunga kol, ataukah misalnya seperti ini, atau satu lagi. Nah, bukan yang merah-merah. Nah ini, ataukah bentuknya seperti ini, bercak-bercak putih. Nah, ya kemerahan dan ada bercak putih atau sariawannya. Jadi yang mana? Nanti akan kelihatan seperti ini. Tadi kita sudah melakukan periksa dalam di manual itu sambil kita merasakan ada tidak benjolan-benjolan seperti ini. Kalau dia bunga kol pasti kan ada ketika kita raba itu kerasa gitu ininya, jadi kayak kol aja, jadi kayak ini kok ada benjolan semua seluruhnya, diputar itu kok rasanya ada benjolan, berarti kemungkinan adalah kanker serviks karena tampak atau terasa seperti adanya bunga kol. Nah, kita pastikan dengan inspeksi seperti ini. Kita lihat, kelihatan nggak? Kalau misalnya nggak kelihatan, misalnya ada perdarahan, ada keputihan, kita bisa bersihkan dulu. Kalau tadi kita bagian luar kita bersihkan, pada saat dicek bagian dalam, ternyata ada keputihan. Gimana caranya? Ya kita bersihkan lagi si keputihan tersebut. Kita bisa bersihkan menggunakan tampon, kemudian dijepit, kemudian kita masuk. Kita bersihkan dulu. Bisa nggak? Nah, kita bersihkan. Kalau sudah, kita lihat. Kalau misalnya ada perdarahan, ada keputihan gitu ya. Kalau bersih mah nggak apa-apa, nggak usah dibersihkan lagi. Ya, jadi kita lihat di sana apakah ada tanda kemerahan atau kayak sariawan ataukah misalnya bunga kol. Kalau sudah terlihat seperti bunga kol seperti ini nggak usah dilakukan pemeriksaan lagi. Jadi kalau misalnya oh iya ini sudah kelihatan tuh jelas bunga kol, langsung aja dilepas, kemudian rujuk ibu ke rumah sakit. Tapi nanti dijelaskan hasilnya. Kalau misalnya kita anggap tidak ada bunga kol, ya tidak tampak, tidak terlihat seperti bunga kol, berarti kita langsung lakukan pemeriksaan pap smear. Spekulum ini sudah spekulumnya kita lakukan pemeriksaan pap smear. Kita ambil spatula air, posisinya adalah begini, jangan begini, karena yang paling panjang ini yang akan masuk ke lubangnya, ke lubang serviksnya ya. Kita masukkan. Itu apa sih Bu Amel? Handphone saya aman. Nah, kemudian kita putar. Kita masukkan ini, ya. Kita masukkan ini dengan bantuan tadi si lampu sorot. Kemudian kita putar 360 derajat. Jadi kita putar seperti ini. Masuk. Kemudian kita putar. Ya, putar. Kemudian ambil objek gelas. Ini ada, nanti kita kasih nama, kita taruh di bawah ya, kita taruh di bawah, oleskan 1 kali. Sudah, kita simpan dulu. Kemudian sekarang kita ambil yang cervical brush. Cervical brush ini untuk bagian dalam. Kita masukkan lagi ke dalam, putar. Jadi ini masuk ke dalam, putar 360 derajat, ambil sini, kemudian tadi kita oleskan lagi untuk bagian atas 1 kali ya. Kalau sudah, kemudian kita alkohol spray ya. Sudah, kita taruh di sini, atau boleh misalnya di
bak instrumen yang kecil untuk nanti dibawa ke laboratorium. Oke, kalau sudah ini kita lepas, ini kita longgarkan, ini juga kita longgarkan. Kemudian tangan kita nih yang dua ini ke sini, kemudian putar. Nah, ini kita tarik, taruh di klorin, ya. Ini juga kalau misalnya memang sudah tidak digunakan, kita taruh di klorin. Kemudian kalau kena ya kita keringkan dulu, kemudian baru setelah itu kita lepas, taruh bawah. Kemudian ini, Ibu pemeriksaannya sudah selesai ya Bu. Untuk hasilnya, karena ini pemeriksaan pap smear, jadi nanti ditunggu kurang lebih 1 minggu. Kita matikan, kemudian Ibu boleh kakinya diturunkan, ya. Ayo. Ini sudah selesai Bu. Ibu boleh beres-beres lagi. Silakan dipakai lagi celana dan dalamnya, ya. Kemudian ini kita lepas, buang ke klorin. Itu kalau ya ini cairan klorin. Boleh diklorin, barangkali tadi kena cairan vagina. Kalau dirasa tidak, ya berarti buang aja di tempat sampah gitu ya. Nah, kemudian baru setelah itu kan pasien pakai celana lagi, turun dari tempat tidur, kemudian kita jelaskan. Nah, Ibu pemeriksaannya tadi sudah selesai. Ini nanti hasilnya saya serahkan ke laboratorium untuk hasilnya apakah positif atau tidak. Nanti Ibu dapat kan itu kurang lebih 1 minggu. Nanti Ibu datang lagi ke sini 1 minggu ke depan, berarti minggu depan Ibu kesini lagi ya untuk tahu hasilnya seperti apa. Oke, Ibu ada yang ditanyakan terlebih dahulu, ini saya udah lepas ya, biar nanti IPA tesnya nggak usah ganti lagi maksudnya. Ada yang Ibu tanyakan terlebih dahulu Bu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada berarti sampai ketemu minggu depan ya Bu ya, gitu ya, atau beberapa hari kemudian tergantung dari biasanya berapa lama pemeriksaan pap smear itu di rumah sakit tersebut hasilnya, gitu ya. Belum tentu 1 minggu, mungkin hanya 3 hari, 4 hari gitu ya, atau bahkan mungkin lebih gitu, karena misalnya di rumah sakit tersebut tidak ada, harus dikasih pemeriksaannya di FM, tapi harus dikasih ke RSUD Indramayu misalnya gitu ya, jadi akan agak lama. Nah, itu untuk pap smear. Ada yang ditanyakan untuk pap smear?